seperti apa? Bagaimana mereka tinggal? Sementara mereka kalau siang memang masih bertahan di tempat tadi, dan nanti malam mulai sore nanti mereka akan ditempatkan di beberapa posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, mulai dari sekolah, dari musola maupun balai desa. Ini sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengantisipasi warga yang terdampak daripada awan panas guguran. Memang cukup banyak sekali kalau saya pantau dan saya lihat. Bahkan ada 22 rumah yang ambruk, ada sekolah dasar yang sudah ambruk menjadi rata dengan tanah, dan kemudian ada juga rumah-rumah yang rumahnya yang separuh sudah tertimbun oleh awan panas Gunung Semeru. Saya masih belum mempunyai data berapa jumlah keseluruhan dari rumah yang terdampak akibat awan panas guguran Gunung Semeru ini. Yang jelas bahwa saat ini kondisinya memang harus dievakuasi warga, karena saat ini terjadi hujan lebat di Gunung Semeru, dan tentu ini akan berpotensi terjadinya banjir lahar hujan Gunung Semeru yang akan membawa material-material vulkanik yang sisa endapan kemarin yang sempat meluncur sejauh 13 hingga 14 kilometer. Begitu, Reza. Iya, Abdurrahman, dari Kecamatan Pronojiwo sendiri saat ini warga juga sudah banyak diungsikan. Lalu bagaimana dengan bantuan? Karena kita juga belum tahu sampai kapan warga harus diungsikan. Untuk bantuan memang sudah dipersiapkan oleh BPBD Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial, sudah dipersiapkan di beberapa posko-posko pengungsian. Kemudian tadi sudah sempat dilihat oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan juga jajaran Forkopimda dari Kabupaten Lumajang untuk memastikan bahwa mereka kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Ada dapur umum sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, kemudian petugas kesehatan sudah disampaikan di lokasi-lokasi pengungsian. Yang jelas, yang pasti bahwa masyarakat saat ini dilarang untuk kembali ke rumah mereka yang terdampak awan panas guguran dan juga lahar dingin Gunung Semeru. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Abdurrahman melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Dan saudara, informasi terkini soal tanggap darurat erupsi Semeru, kita juga telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Indah Amperawati Masdar, Bupati Lumajang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Reza. Iya, Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV. Ibu, tadi jurnalis Kompas TV menyampaikan bahwa saat ini banjir lahar Semeru juga terjadi di Kecamatan Pronojiwo, juga banyak warga yang harus diungsikan karena dikhawatirkan juga membahayakan. Tadi juga disampaikan bahwa ketersediaan dapur umum, tempat pengungsian juga sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten. Bagaimana sekarang situasinya, Bu? Situasinya sekarang masih aman-aman saja, karena tapi ini sudah mulai gelap. Tadi saya ke Pronojiwo itu masih cerah suasananya, tapi begitu mau pulang itu sudah mulai gelap, dan ya mudah-mudahan tidak ada erupsi susulan. Kalau toh hujan, mungkin hujan yang wajar, tetap hujan itu diperlukan supaya pelan-pelan bisa menurunkan material yang sekarang lagi menimbun di lereng-lereng gunung, begitu. Ya. Nah, soal masyarakat yang mengungsi ini, walaupun sekarang masih aman, tetapi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa selama status awas, maka tentu kewaspadaan harus tinggi, dan tetap saya harapkan sore itu mereka sudah harus mengisi pengungsian-pengungsian, karena malam itu saya tidak bisa jamin juga keselamatan mereka apabila ada erupsi susulan. Ya. Saat ini statusnya awas, masyarakat diimbau untuk mengungsi. Di mana saja lokasi-lokasi pengungsian yang memang sudah disediakan, Bu, untuk warga? Lokasi pengungsian yang sudah kita siapkan sebenarnya kalau di Kecamatan Candipuro itu di kantor kecamatan, kemudian di balai desa, kemudian di balai desa
di luar Desa Sumberwuluh. Jadi ada Balai Desa Sumberwuluh, ada Balai Desa Penanggal, ada Balai Desa Sumbermujur, itu yang sudah siap menampung. Kemudian di Kecamatan Pronojiwo, ada di kantor Kecamatan Pronojiwo, kemudian ada di beberapa di Supiturang juga kita siapkan beberapa tempat, ada di gedung sekolah SD juga kita siapkan tempat. Oke, kalau berbicara soal gedung sekolah SD, tadi jurnalis Kompas TV juga menyampaikan Bu bahwa puluhan rumah rusak, bahkan ada satu SD yang juga ambruk akibat erupsi Semeru. Dari data kerusakan yang dimiliki oleh Bu Bupati, sejauh ini berapa banyak Bu kerusakannya Bu? Kalau rumah yang terendam awan guguran awan panas itu sampai dengan hari ini yang masih terdeteksi itu 21 sampai 22 rumah. Yang terdeteksi ya, belum yang hilang-hilang itu kita belum selesai mendeteksi itu, menginventarisir. Karena kan tadi aja saya sama Bu Gubernur nggak bisa masuk ya, karena tanahnya masih panas gitu. Jadi kita nggak bisa masuk. Kemudian yang kedua, sekolah bukan hanya ambruk, sekolah itu hilang. Jadi hilang semua sampai gedung isi-isinya itu hilang gitu. Itu SD Supiturang 2. Selanjutnya apa yang dilakukan Ibu Bupati Bu soal ada 22 rumah yang tadi Ibu sampaikan bahwa terdapat awan panas, lalu juga ada satu SD tidak hanya ambruk bahkan hilang menurut Ibu? Kami akan membuat laporan segera kepada Kepala BNPB. Sebenarnya secara WhatsApp, kemudian melalui telepon sudah kami sampaikan, tetapi secara tertulis belum. Nah, segera kami sampaikan kepada Kepala BNPB terkait dengan data-data yang nanti sudah fix, begitu akan kami laporkan. Karena tentu untuk merehabilitasi semua kami tidak mampu. Anggaran daerah itu ada efisiensi yang cukup besar di tahun depan. Oke. Terkait dengan kerusakan fasilitas sudah ada walaupun memang belum secara gamblang untuk detailnya begitu Bu Bupati. Lalu bagaimana dengan korban Bu? Sebenarnya saya mitigasi bencana ini cukup berhasil, Mas Reza. Ya. Karena dalam hitungan jam, itu kan jam 4 sore itu peningkatan status dari status waspada ke siaga jam 4 sore. Dalam waktu 1 jam meningkat langsung dari siaga ke awas. Nah, dalam hitungan jam ini yang semula jam 2 turunnya hujan jam 1 itu biasa begitu, intensitas yang rendah gitu. Jam 2 sudah mulai muncul awan panas guguran sedikit-sedikit dan itu sudah biasa sebenarnya. Tapi saya merasakan mitigasi ini benar-benar berhasil ya. Dalam waktu hitungan jam masyarakat sudah mempersiapkan dirinya dengan baik dengan mengungsi begitu. Sehingga pada saat awan panas guguran datang dan jarak luncurnya lebih dari 13 kilo ya, mungkin 15-17 kilo, itu sudah tidak ada masyarakat di rumah masing-masing, sehingga praktis tidak ada korban. Tetapi ada satu yang tertidur, gitu, kemudian mungkin mendengar early warning system berbunyi, sehingga dia lari begitu dan kakinya itu menginjak guguran awan panas tadi dan sekarang ada di rumah sakit. Itu satu aja. Yang dua itu bukan warga Lumajang tapi warga yang melintas di jembatan Besuk Kobokan, yang itu warga ber-KTP Kediri suami istri sedang melintas dan dia tidak menyangka guguran awan panas itu jarak luncurnya sedemikian jauhnya sehingga tepat mengenai tubuhnya dan terbakar. Saat ini masih dirawat di ICU.
Oke, jadi total 3, namun ada 1 warga Lumajang yang saat ini juga sudah dirawat di rumah sakit begitu ya Bu ya. Lalu Ya. Bupati, langkah selanjutnya ketika memang warga nih mitigasi bencana yang tadinya Ibu sampaikan bahwa sudah dianggap berhasil, banyak warga dengan sadar bahwa langsung memilih untuk mengungsi ketika memang ada peringatan terkait dengan erupsi Semeru. Apa yang nantinya akan dilakukan ketika mengungsi pada sore hari ini yang memang tadi juga diharapkan bahwa semua untuk meninggalkan tempat tinggal supaya dalam kondisi aman. Selanjutnya apa Bu? Baik itu dari mulai bantuan makanan, dapur umum dan sebagainya, apakah memang sudah diakomodir untuk itu? Sudah kita siapkan. Jadi kemarin sore ketika status siaga, saya sudah persiapkan itu sebenarnya sebelum status awas. Dinas Sosial dengan Tagana juga sudah kita siapkan, PMI juga kita hubungi supaya siap-siap lah. Dan ya persiapan itu begitu status awas mereka segera meluncur ke lokasi dan langsung membangun dapur umum, dan ketika pengungsi datang dapur umum itu juga sudah siap. Seperti tim kesehatan juga sudah siap, semuanya sudah siap. Dan ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi erupsi besar yang bisa memakan korban. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2021 erupsi yang memakan banyak korban, itu ini membuktikan bahwa mitigasi bencana kita sudah berhasil. Oke, mitigasi sudah berhasil menurut Bupati Lumajang, Bu Indah Amperawati Masdar. Bahkan tadi Bu Indah juga sempat ke Kecamatan Pronojiwo ya Bu bersama Gubernur. Lalu apa yang dilihat dan apa yang disampaikan warga di sana? Nanti jawabannya usai jeda. Jadi pastikan Anda bersama kami di Breaking News Kompas TV. Darurat erupsi Semeru, kita juga telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Indah Amperawati Masdar, Bupati Lumajang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Reza. Iya, Ibu terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV. Ibu, tadi jurnalis Kompas TV menyampaikan bahwa saat ini banjir lahar Semeru juga terjadi di Kecamatan Pronojiwo, juga banyak warga yang harus diungsikan karena dikhawatirkan juga membahayakan. Tadi juga disampaikan bahwa ketersediaan dapur umum, tempat pengungsian juga sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten. Bagaimana sekarang situasinya, Bu? Situasinya sekarang masih aman-aman saja karena tapi ini sudah mulai gelap. Tadi saya ke Pronojiwo itu masih cerah suasananya, tapi begitu mau pulang itu sudah mulai gelap, dan ya mudah-mudahan tidak ada erupsi susulan. Kalau toh hujan, mungkin hujan yang wajar, tetap hujan itu diperlukan supaya pelan-pelan bisa menurunkan material yang sekarang lagi menimbun di lereng-lereng gunung begitu. Nah, soal masyarakat yang mengungsi ini walaupun sekarang masih aman, tetapi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa selama status awas, maka tentu kewaspadaan harus tinggi, dan tetap saya harapkan sore itu mereka sudah harus mengisi pengungsian-pengungsian, karena malam itu saya tidak bisa jamin juga keselamatan mereka apabila ada erupsi susulan. Ya. Saat ini statusnya awas, masyarakat diimbau untuk mengungsi. Di mana saja lokasi-lokasi pengungsian yang memang sudah disediakan, Bu, untuk warga? Lokasi pengungsian yang sudah kita siapkan sebenarnya kalau di Kecamatan Candipuro itu di kantor kecamatan, kemudian di balai desa, kemudian di balai desa di luar desa Sumberwuluh. Jadi ada balai desa Sumberwuluh, ada balai desa Penanggal, ada balai desa Sumbermujur, itu yang sudah siap menampung. Kemudian di Kecamatan Pronojiwo ada di kantor Kecamatan Pronojiwo, kemudian ada di beberapa di Supiturang juga kita siapkan beberapa tempat, ada di gedung sekolah SD juga kita siapkan tempat.
Oke, kalau berbicara soal gedung sekolah SD, tadi jurnalis Kompas TV juga menyampaikan Bu bahwa puluhan rumah rusak, bahkan ada satu SD yang juga ambruk akibat erupsi Semeru. Dari data kerusakan yang dimiliki oleh Bu Bupati, sejauh ini berapa banyak Bu kerusakannya Bu? Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahriza, juga kita masih bergabung dengan Bupati Lumajang Ibu Indah Amperawati Masdar. Ibu, terima kasih masih bersama kami di Kompas TV. Ini kita berbicara soal tanggap darurat erupsi Semeru yang tadi Bu Bupati juga menyampaikan bahwa mitigasi ini dianggap berhasil, bahwa tidak ada korban. Satu korban yang terdampak juga sudah dirawat di rumah sakit, begitu. Lalu ada sejumlah warga udah memilih mengungsi, ada di balai desa, kantor kecamatan, bahkan di gedung sekolah dasar yang memang juga sudah disiapkan. Berbicara soal kunjungan yang tadi Ibu sampaikan pada sebelum jeda iklan, bahwa Bu Bupati dengan Bu Gubernur juga mengunjungi warga ke Kecamatan Pronojiwo. Apa yang mereka sampaikan, Bu? Jadi ketika di Desa Supiturang, Pronojiwo, saya dan Bu Gubernur datang, dan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana adalah bahwa banjir itu atau lahar itu tumpah, jadi bendungan tanggul itu tidak memuat lagi karena terlalu dangkal. Jadi mungkin itu dibangun pada zamannya Presiden Pak Harto itu. Oke. Jadi waktu zamannya Presiden Soeharto, bisa dibayangkan berapa puluh tahun ya. Dan tanggul itu sudah tidak muat sehingga lahar itu melimpah ke pemukiman. Maka tadi disampaikan bahwa perlu adanya penyudetan sehingga air bisa mengalir sesuai dengan jalurnya. Dan itu sudah saya sampaikan juga tadi kepada BBWS, Kementerian PU, dan mereka fast respon untuk segera kami mengajukan usulan kepada Kementerian PU. Oke. Selain itu, apa yang memang diharapkan oleh warga, Bu? Karena memang sekarang banyak warga yang sudah memilih mengungsi, baik itu di Kecamatan Candipuro maupun Kecamatan Pronojiwo yang seperti tadi Ibu sampaikan. Iya, jadi untuk rumah-rumah yang rusak atau rumah-rumah yang hilang, itu memang sebenarnya berada pada zona yang ya masuk zona merah gitu. Jadi memang itu daerah yang cukup membahayakan. Makanya nanti kami akan konsultasi kepada BNPB juga, Jenderal Haryanto, untuk bagaimana mengatasi soal rumah-rumah yang hilang tadi, yang nanti jumlahnya akan kami identifikasi. Kemudian jumlah pengungsi untuk Kecamatan Pronojiwo itu sejumlah 852 orang, dan di Kecamatan Candipuro 264 orang. Oke, itu jumlah para pengungsi yang saat ini berada di 2 kecamatan, Bu ya? Iya. Nah, bentuk komunikasi sudah dilakukan baik itu dengan BNPB dan juga Kementerian PU. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan oleh Bupati Lumajang untuk langkah-langkah untuk para pengungsi ini, Bu? Tentu secara psikis, karena banyak anak-anak ya, banyak lansia, banyak balita, banyak perempuan, 3 makhluk yang rentan ini, kami terus akan mengawal melalui Dinas Kesehatan, melalui psikolog yang ada di sana untuk memulihkan trauma, karena trauma ini sebenarnya berkepanjangan ya, mulai tahun 2021. Jadi kalau ada bunyi gluduk-gluduk gitu aja, mereka sudah seperti ketakutan begitu. Jadi memang trauma itu belum hilang sesungguhnya. Jadi makanya kenapa mitigasi ini saya katakan berhasil, ya karena ada trauma yang membuat mereka takut. Ini segi positifnya ya, tapi negatifnya adalah bahwa mental mereka belum bisa normal, penduduk di sana. Jadi ya pelan-pelan terus kita pulihkan mental itu, terutama pada 3 makhluk rawan yang saya sebutkan tadi. Tadi ada yang menarik sebenarnya, ada pelaku pariwisata. Di Pronojiwo itu kan ada pariwisata kelas dunia ya, Tumpak Sewu.
Dan Tumpak Sewu itu tidak terdampak oleh bencana. Jadi ya tetap kita buka karena turis-turis asing itu tetap menikmati Tumpak Sewu karena memang dia di daerah yang zona nyaman. Tetapi ada beberapa tempat wisata yang terpaksa kami tutup karena dia berada di zona yang berbahaya. Oke, begitu juga Nah, dengan nasib oleh karena para itu, pendaki ya Bu izin. ya. Ya, pelaku izin tadi pelaku wisata untuk tidak menutup yang Tumpak Sewu. Saya pastikan itu sampai Aman. hari ini tidak apa-apa. Oke, begitu juga dengan 187 pendaki yang memang saat ini dalam kondisi aman ya Bu ya. Ya, jadi 187 pendaki yang akhirnya harus terisolasi di Ranukumbolo kemarin semalaman mereka tidak boleh keluar dari sana karena memang sangat berbahaya. Dan tadi pagi alhamdulillah sudah berhasil dievakuasi sejumlah 187 mulai jam 7 pagi dan jam 10.20 itu dipastikan Ranukumbolo sudah tidak ada manusia. Sudah saya sampaikan kepada Kepala TNBTS agar ditutup selama status awas, tidak boleh menerima wisata dan tidak boleh ada orang ke sana. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya Bu. Mitigasi dianggap berhasil. Terima kasih, mudah-mudahan penanganan selanjutnya bisa lebih baik lagi sehingga banyak masyarakat yang terdampak ini mendapatkan jawaban dari pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih atas waktunya Bupati Lumajang, Ibu Indah Amperawati. Terima kasih Mas Reza, mohon sehat selalu Ibu. Dan saudara, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kalau rumah yang terendam awan guguran awan panas itu sampai dengan hari ini yang masih terdeteksi itu 21 sampai 22 rumah. Yang terdeteksi ya, belum yang hilang-hilang itu kita belum selesai mendeteksi itu, menginventarisir. Karena kan tadi aja saya sama Bu Gubernur nggak bisa masuk ya karena tanahnya masih panas gitu. Jadi kita nggak bisa masuk. Kemudian yang kedua, sekolah bukan hanya ambruk, sekolah itu hilang. Jadi hilang semua sampai gedung isi-isinya itu hilang gitu. Itu SD Supiturang 2. Selanjutnya apa yang dilakukan Ibu Bupati Bu? Soal ada 22 rumah yang tadi Ibu sampaikan bahwa terdampak awan panas, lalu juga ada satu SD tidak hanya ambruk bahkan hilang menurut Ibu. Kami akan membuat laporan segera kepada Kepala BNPB. Sebenarnya secara WhatsApp, kemudian melalui telepon sudah kami sampaikan, tetapi secara tertulis belum. Nah, segera kami sampaikan kepada Kepala BNPB terkait dengan data-data yang nanti sudah fix, begitu akan kami laporkan. Karena tentu untuk merehabilitasi semua kami tidak mampu. Anggaran daerah itu ada efisiensi yang cukup besar di tahun depan. Oke. Terkait dengan kerusakan fasilitas sudah ada walaupun memang belum secara gamblang untuk detailnya begitu Bu Bupati. Lalu bagaimana dengan korban Bu? Sebenarnya saya mitigasi bencana ini cukup berhasil Mas Reza. Ya. Karena dalam hitungan jam itu kan jam 4 sore itu peningkatan status dari status waspada ke siaga jam 4 sore. Dalam waktu 1 jam meningkat langsung dari siaga ke awas. Nah, dalam hitungan jam ini yang semula jam 2 turunnya hujan jam 1 itu biasa begitu, intensitas yang rendah. Memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga jam 2 sudah mulai muncul awan panas guguran sedikit-sedikit dan itu sudah biasa sebenarnya. Tapi saya merasakan mitigasi ini benar-benar berhasil ya. Dalam waktu hitungan jam masyarakat sudah mempersiapkan dirinya dengan baik dengan mengungsi begitu. Sehingga pada saat awan panas guguran datang
dan jarak luncurnya lebih dari 13 kilo ya, mungkin 15 sampai 17 kilo, itu sudah tidak ada masyarakat di rumah masing-masing, sehingga praktis tidak ada korban. Tetapi ada satu yang tertidur, gitu, kemudian mungkin mendengar early warning system berbunyi, sehingga dia lari begitu dan kakinya itu menginjak guguran awan panas tadi, dan sekarang ada di rumah sakit. Itu satu aja. Yang dua itu bukan warga Lumajang, tapi warga yang melintas di jembatan Besuk Kobokan, yang itu warga ber-KTP Kediri, suami istri sedang melintas dan dia tidak menyangka guguran awan panas itu jarak luncurnya sedemikian jauhnya sehingga tepat mengenai tubuhnya dan terbakar. Saat ini masih dirawat di ICU. Oke, jadi total 3, namun ada 1 warga Lumajang yang saat ini juga sudah dirawat di rumah sakit begitu ya Bu ya. Lalu Bupati, langkah selanjutnya ketika memang warga nih mitigasi bencana yang tadinya Ibu sampaikan bahwa sudah dianggap berhasil, banyak warga dengan sadar bahwa langsung memilih untuk mengungsi ketika memang ada peringatan terkait dengan erupsi.